Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai berjumpa lagi di channel saya. Pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah aplikasi rencana pelaksanaan pembelajaran RPS untuk dosen-dosen. Dan dalam aplikasi ini saya sudah buatkan dan silahkan dibagikan dan digunakan untuk kepentingan jika membantu. Kalau nanti ada yang kurang dimengerti bisa hubungi saya lewat channel-channel di bawah ini, di email, kemudian lewat YouTube, WhatsApp maupun lewat Telegram. Oke, untuk aplikasi ini saya buatkan linknya adalah di Megasin. Jadi nanti tinggal Anda ketikkan kode ini, nanti bisa lihat di deskripsi linknya ya. Kemudian Anda klik, kemudian buka Microsoft browsernya, kemudian paste dan go, masuk Magazine sampai menunggu laman download. Oke, bisa impor ke akun Magazine Anda file ini, hanya 693 KB atau di download. Oke, kalau di download, kita masukkan downloadnya kemana. Contoh misalkan saya di download di desktop, tinggal oke. Oke, ada pesan sudah di download. Kita masuk di desktop, maka ada aplikasi ini ya, aplikasi tinggal diekstrak, kemudian kalau diekstrak nanti kita lihat isinya. Oke, selanjutnya setelah file kita download dan kita ekstrak, kita akan menemukan di folder itu 3 file. Yang pertama adalah MK penelitian didakan kelas, kemudian ada rps matkul.exe, kemudian ada rps matkul excel. Nah, 3 ini saya sertakan dalam satu folder. MK penelitian didakan kelas ini hanya sebuah contoh ya. Kemudian rps matkul adalah format atau template dari penyusunan RPS itu sendiri yang nanti akan kita print out. Kemudian RPS matkul Excel-nya merupakan input database-nya. Oke, kita buka satu persatu. Database yang diinput di dalam Excel ini bersumber dari silabus yang kita buat. Ini adalah bentuknya merupakan bentuk silabus mata kuliah yang diberikan oleh kampus. Di sini nama mata kuliahnya penelitian, kemudian di sini ada kode, ada SKS, kemudian ada deskripsi, ada CP ya. Di kurikulum KKN ini RPS harus mencantumkan CP-nya. Kemudian di sini ada bahan kajian. Di sini bahan kajian itu ada hakikatnya, kemudian ada juga ada ininya, apa istilahnya, subjudulnya atau materi-materi yang akan jelaskan. Kemudian tetap mukanya di sini, kemudian pendalamannya di sini. Dua ini maksudnya apa? Ini merujuk kepada yang ada pada taksonomi Bloom, yaitu level 2, yaitu pemahaman. Terus semuanya, kemudian sampai di ujung itu kita akan menemukan daftar pustaka. Oke, daftar pustaka ini nanti akan menjadi rujukan bagi mahasiswa untuk mencari referensi. Ada 10 ditambah 5. 10 itu adalah daftar pustaka wajib, 5 itu daftar pustaka tambahan. Ini sebagai acuannya. Kemudian yang paling ini adalah kita inputkan database, yaitu dengan mengklik klik double yaitu RPS matkul. Klik, maka akan keluar menu seperti ini. Sini ada berapa menu. Yang pertama ada identitas. Kita mengisikan identitas lembaga, identitas dosen, otoritas, identitas matkul, kemudian tim teachingnya. Kemudian yang kedua ada capaian pembelajaran. Ini biasanya disediakan oleh kampus termasuk kode-kodenya ya.
Kemudian ada CPS sikap, CPP pengetahuan, CKU keterampilan umum, dan CKK keterampilan khusus. Kemudian yang ketiga materi perkuliahan, ini kaitan dengan deskripsi capaian pembelajaran, kita inputkan kodenya ya. Kemudian bahan kajian. Kemudian yang selanjutnya adalah referensi, kita inputkan di matrik ini. Dan yang terakhir adalah media pembelajaran, diinputkan di matrik ini. Oke, yang pertama kita inputkan dulu identitas perguruan tingginya dengan menggunakan huruf besar, contoh Sekolah Tinggi Agama Islam. Kemudian untuk fakultasnya sini Tarbiyah, prodinya Pendidikan Agama Islam. Kemudian dosennya taruh Jam-Jam Najmul Ali MPD, kemudian NID-nya. Untuk otoritas kita masukkan ketua prodinya siapa, dan NID-nya juga wakil 1 atau dekannya, juga NID-nya. Kemudian mata kuliahnya kita masukkan, kebetulan mata kuliah jadikan contoh tindakan kelas, kemudian kodenya, kemudian bobot SKS-nya, semester yang diberikannya semester berapa, rumpun mata kuliahnya apa, mata kuliah prasyaratnya apa, yang terakhir adalah tanggal berapa. Yang terakhir kita masukkan tim teaching kalau ada tim. Kalau misalkan kita buat ada 2 tim, 2 orang ya, jadi dengan pengajar aslinya ada 3 orang yang ngajar mata kuliah penelitian tindakan. Oke, CP-nya karena sudah diinput, kita lewat saja. Kalau yang belum diinput, diinputkan dulu ya. Kita masuk ke kode ke matrik isian mata kuliah. Kita di sini diminta memasukkan deskripsi yang sudah ada di silabus. Tinggal dikopikan dan dipastikan. Semua identitasnya ada di sini ya, termasuk CP capaian pembelajarannya. Tinggal masukkan kodenya ke dalam matrik-matrik yang dibutuhkan. Oke, ini sudah diinput. Kode ininya juga sudah. Kemudian pengetahuannya, keterampilan umumnya, kemudian keterampilan khususnya. Oke, selanjutnya kita masukkan pokok bahasan atau dalam buku itu ada judul bab ya. Oke, sini hakikat PTK bagian 1, hakikat PTK bagian 2, kemudian dan seterusnya. Judul-judul buku atau judul-judul tema-tema pembahasan yang akan disampaikan di perkuliahan. Yang kedua, kita isikan bahan kajian dari bagian 1 itu tentang apa, pengertian, penelitian, dan seterusnya. Itu pakai koma ya kalau lebih dari 1. Kemudian yang kedua, di sini ada manfaat PTK dan seterusnya. Oke, untuk UTS pertemuan 1 sampai 7 ya, atau bebas lah, Anda tinggal ngisi. Kemudian tindakan ini yang lain-lainnya juga sama. Oke, semua materi mata kuliah untuk UASnya. Oke, kita masukkan pendalamannya di sini pakai 2, 4. Berarti menerapkan ya. Mengembangkan desain yang dinilainya adalah penerapannya. Oke, semuanya. Oh, ada yang kelewat ini. Oke. Nah, yang ini ada 6. 6 itu level tertinggi ya, mengkreasi. Nanti dilihatnya di produknya. Oke, ini pengalaman metodenya ceramah, tanya jawab, diskusi. Anda tinggal menginputkan apa saja. Silakan yang sesuai dengan yang Anda lakukan. Oke. Untuk UAS metode, tidak ada metode pembelajaran ya. Pengalaman belajar yang dialami oleh mahasiswa adalah menyimak, bertanya dan menjawab dan seterusnya gitu ya. Kalau mau diskusi, masukkan diskusi gitu ya. Oke, seperti ini ya, mempresentasikan, menyimak, bertanya dan menjawab pertanyaan dan mensimulasikan dan seterusnya gitu. Oke, nah, ini untuk ini mahasiswa menjawab soal, berarti ujian tulis ya di sininya nanti. Nah, oke. Untuk UASnya membuat proposal. Jadi mahasiswa pengalaman belajarnya adalah membuat proposal. Karena itulah maka ininya dalam. Ini harus diisi ya, karena ini nanti berkaitan dengan bobot
pembelajarannya. Oke, ini observasi untuk penilaiannya ya, ada kinerja, ada lisan dan sebagainya. Jadi kalau kita menilai presentasi berarti masukkan di sana. Dan untuk membuat proposal kita sebut aja tugasnya adalah berbentuk project. Oke, semuanya sudah diisi, kita masukkan ke menu reference. Kita masukkan referensinya. Ini namanya, kemudian judul bukunya, tahunnya, penerbitnya, dan kotanya. Oke. Oke, semuanya sudah ada. Biar cepat. Udah. Oke, untuk yang referensi tambahannya kebetulan cuma dimasukkan 2, nggak masalah. Referensi sudah diisi, kita lanjut dengan media. Media ini berkaitan perangkat lunak, berarti aplikasi-aplikasi ya. Sini ada Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Excel, Edmodo, YouTube gitu. Kemudian yang hardware-nya laptop, internet, slide berbentuk perangkat-perangkat keras. Oke, semua data sudah dimasukkan, tinggal saving. Sekarang kita lanjutkan dengan mengintegrasikan ke dalam MyMatch. Yang pertama, yang harus dilakukan ketika Anda mau memasukkan database ke dalam MyMatch adalah membuka aplikasi MS Word-nya dulu. Oke, kalau ini di close dulu ya. Buka Microsoft Word sampai keluar halaman. Oke, kembali lagi, kemudian tinggal klik icon MS Word-nya. Akan keluar pesan seperti ini, tinggal yes saja, maka template RPS akan tampil. Oke, template RPS-nya berbentuk landscape ya, dan ini berupa kode-kode. Jadi kalau Anda ini jangan dihapus satu kode pun ya, karena nanti akan mengganggu. Oke, yang lainnya ini sampai akhir berbentuk kode-kode. Yang pertama kita akan rubah logo. Untuk merubah logo gampang saja, klik gambarnya, kemudian klik kanan, change picture, walk offline. Nah, cari di mana misalkan. Oke, logonya kita akan ganti dengan logo ini. Nah, langsung berubah ya. Yang kedua, kita sinkronkan template ini dengan file Excel yang tadi sudah dibuat. Caranya klik my link, kemudian select recipient, use an existing list. Kita cari tadi file Excel-nya, kebetulan saya disimpan di sini. Klik OK. Tunggu beberapa saat proses mengintegrasikan database yang sudah dimasukkan ke dalam Excel kepada Microsoft Word berupa template RPS ini. Banyak template sebetulnya yang bisa digunakan, kebetulan saya menggunakan salah satu template. Oke, akan keluar pilihan seperti ini. Kalau sudah keluar, yang kita pilih itu adalah isi RPS, karena di sini nanti kita akan isikan RPS. Kalau sudah diklik isi RPS, klik OK. Tunggu. Nah, kalau sudah tidak muter lagi berarti semua sudah terintegrasi. Bagaimana untuk melihatnya? Kita dari menu mailing ini kita klik preview result, maka RPS kita sudah dibuatkan. Kalau terjadi seperti ini rata kiri kanannya enggak ini, maka tinggal diklik di blok ya, di blok, kemudian pilih ini rata kiri atau Ctrl L. Oke, ini
Pustakanya sudah, perangkat lunaknya sudah, ininya sudah, kemudian ini juga sudah, termasuk bobotnya. Ini bobot diambil dari jumlah ini, jumlah pendalaman. Jadi tadi yang paling besar itu 6 ya, makanya bobotnya pasti lebih besar. Jumlah SKS ya sama ya, ya yang ini 6 2. Ini UAS, maaf UAS 8 ya, karena bobotnya 6 ya pendalamannya. Di sini langsung sudah terbuat. Oke, kalau sudah beres sebetulnya Anda bisa langsung print saja, cuman mungkin ada beberapa, ini kan file master gitu ya, jadi kita ingin buat menjadi file yang edited. Caranya klik my link, kemudian finish and merge, edit individual dokumen, semua record karena cuma satu ya, atau current record silakan, atau 1 sampai 1 juga boleh. Oke. Maka dokumen baru sudah dibuat dengan judul letter 1.stripboard. Nah, ini bisa diedit oleh kita. Oke, misalkan kita mau tambahkan ini dengan flat misalnya. Oke, atau numbering ya. Sudah dibuatkan termasuk nomor ininya. Itu bisa edit. Kebetulan ini tidak ada yang gantung. Oke, sudah pas ya. Kalau sudah pas berarti kita tinggal print atau kita saving ya, save aplikasi, misalkan RPS penelitian tindakan kelas. Oke, langsung print untuk ditandatangankan. Kalau sini misalkan di PDF kan, tinggal print PDF atau save as PDF juga bisa. Desktop di sini kita cari aplikasi. Oke, berbentuk PDF-nya. Maka RPS-nya sudah selesai. Ini cara kerja aplikasi RPS berbasis MyMails. Saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa hubungi saya lewat channel yang tertulis di menu, tinggal klik gitu saja. Sudah kelam, bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.